Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki ibadah Minggu ke-11 setelah Pentakosta dengan tema Hidup sebagai Orang Merdeka. Suasana kebangsaan ini, dengan anugerah kemerdekaan, kita hayati melalui perjumpaan ibadah yang diwarnai dengan sukacita, seraya memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah Minggu ke-11 setelah Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merdeka seringkali dimaknai sebagai keadaan yang bebas, tanpa ada ikatan dan tidak terkena tuntutan. Hidup menjadi bebas, tanpa ada kekhawatiran yang membelenggu. Bebas dimaknai dengan apa saja. Menggunakan medsos secara bebas, relasi sosial tanpa batas, dan pandemi COVID-19 tidak lagi diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak mau bergantung pada orang lain. Benarkah demikian? Konteks kekristenan bebas bukan berarti tak terbatas. Kemerdekaan bagi orang-orang Kristen memiliki arti yang sangat khusus. Karena kemerdekaan ini berarti kemenangan atas maut dan terbebasnya kita dari belenggu dosa. Kemerdekaan ini merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kemerdekaan ini diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang percaya kepadanya. Apakah arti kemerdekaan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita? Kita harus bersyukur pada Tuhan untuk kemerdekaan, untuk tanah air, dan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas kemerdekaan yang kita wujudkan dengan memuji dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa. Kita patut bersyukur bahwa negara kita memberikan kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita. Meski tidak sedikit ada kasus tertentu yang menghambat kemerdekaan itu. Kita boleh pergi ke gereja dan beribadah tenang di gereja. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan tenang. Ada beberapa negara-negara di dunia yang menghalangi penduduknya dalam berdoa dan beribadah. Bila mereka pergi ke gereja, mereka harus dengan secara sembunyi-sembunyi. Pertanyaan refleksi kita, sudahkah kita menggunakan kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan dan sesama, sesuai dengan hukum kasih? Kalau kita belum atau baru setengah dan belum utuh melakukannya, mari kita bersama menghadap Tuhan Yesus di dalam doa penyesalan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui segala dosa kami dengan penuh penyesalan. Ampunilah kami, karena kami belum seutuhnya melakukan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pengampunan. Kita wujudkan pengakuan dosa kita dengan memuji dari PKJ 43 bait pertama sampai dengan keempat. Tuhan, kami berumuran dosa. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita terima dari Roma 8, Roma pasal 8 ayat yang kedua, yang demikian. Roh
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dan pada saat perayaan iman saat ini. Mari kita memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 200 bait yang pertama, Ku diubahnya. Saat ku berserah, Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita. Allah yang Maha Kasih, di dalam kami merayakan perayaan iman saat ini, di hari Minggu kedua di dalam bulan kebangsaan, kami boleh Engkau kumpulkan baik di dalam keluarga kami masing-masing, gabungan dari keluarga kami maupun kami yang sendirian. Kami sangat rindu sabda firman-Mu pada saat ini. Untuk itu, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga sabda firman-Mu boleh kami terima dengan baik, boleh kami rasakan, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, mampukanlah kami untuk melakukan yang terbaik, terlebih di hari kebangsaan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sabda firman Tuhan yang akan kita terima pada saat sekarang ini dari Injil Yesus Kristus, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan nanti dilanjutkan pada ayat yang ke-41 sampai ke-51. Ayat ini bagian dari perikop roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat yang 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sampai di sini pembacaan saya dari Yohanes pasal yang 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai 51. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini, tema khotbah adalah hidup sebagai orang merdeka. Kalau mendengar kata merdeka, saya secara pribadi sering teringat akan beberapa peristiwa yang telah saya lalui, antara lain pada saat ada rekan sekerja memasuki masa pensiun dari pekerjaannya. Pertama kali kalau bertemu dia menjawab merdeka, sambil mengepalkan tangan. Di dalam hati saya bertanya, merdeka dari apa? Padahal secara penghasilan atau finansial, pegawai yang pensiun akan turun, mungkin kurang dari separuh dibanding sebelum pensiun.
Dan ini terjadi 3-4 bulan kemudian, teman yang pensiun mulai mengeluh, ternyata hanya pas-pasan. Jadi kata mereka tadi, hanya merdeka dari pekerjaannya. Yang lain, pada saat mereka sekerja sepelayanan di gereja, lereh jadi majelis, ketemu di depan pintu keluar gereja sambil mengepal tangan, jabat tangan, bilang merdeka. Merdeka dari apa ya? Toh tugas panggilan kita, baik sebagai majelis maupun sebagai warga jemaat biasa, itu sama, yaitu saling melayani dengan talenta yang dimiliki. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dimaknai sebagai bebas, tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak, lepas dari sesuatu keadaan yang menindas, dan tidak tergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Merdeka dalam arti yang leluasa, terutama di era teknologi sekarang ini, teknologi informasi, bisa dimaknai sebagai memiliki peluang bebas untuk menggunakan media sosial, mengakses dan mengirim informasi dengan bebasnya. Jadi orang yang merdeka berarti seseorang yang memaknainya sebagai jalan spiritualitas yang dapat menuntun latihan kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang melekatkan hidupnya secara mutlak. Khususnya di dalam khotbah saat ini dengan tema hidup sebagai orang merdeka, kata merdeka kita maknai yaitu sebagai keleluasaan sikap bertindak. Bagaimana kita menggunakannya? Baik di realitas sosial maupun melalui virtual, dengan disertai kesadaran etis atau moral sebagai sikap tanggung jawab sosialnya kepada Allah dan sesamanya. Tentu dilakukan dengan cara dan secara berintegritas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Perjanjian Lama, bagaimana kita melihat di dalam kerajaan Daud, bagaimana Yoab menggunakan kemerdekaan dirinya secara bertanggung jawab dengan menimbang apa yang baik, benar, dan berguna serta membangun bagi ketentraman kerajaan Israel pada waktu itu. Yoab tahu menempatkan dirinya dengan tegas antara urusan kerajaan dan kepentingan pribadi Raja Daud, sehingga pada saat Yoab menjadi kepala pasukan perang, meskipun pada saat mau berangkat Raja Daud berpesan, perlakukanlah Absalom anak muda itu dengan lunak, karena yang akan dihadapi dalam peperangan oleh Yoab itu adalah Absalom. Absalom adalah anak Raja Daud yang memberontak. Tetapi Yoab lebih memilih kepentingan bersama sebagai bangsa, yakni tanggung jawab prajurit kerajaan untuk mengupayakan perlindungan bagi rakyatnya, dan hal itu dilakukan secara berintegritas. Yoab sebagai kepala prajurit menjalankan tugasnya
mengamankan bangsa Israel dari rongrongan pemberontak, sekalipun itu anak Raja Daud sendiri. Dalam mengemban tanggung jawabnya, Yoab lebih meletakkan pertimbangan keamanan seluruh negara daripada kepentingan pribadi raja terhadap anaknya. Nasionalisme Yoab menarik untuk diperhatikan dalam kerangka dirinya sebagai prajurit yang memiliki sikap merdeka. Dalam arti leluasa bersikap dengan pertimbangan etis, yakni demi kepentingan negara yang lebih besar dibanding pribadi maupun golongan. Menjadi pribadi yang bekerja dengan berintegritas, tahu membedakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, sekalipun pribadinya orang nomor satu di negara itu, tentu sangat jarang dijumpai. Saat ini pun orang seperti Yoab sulit didapati, apalagi Yoab dekat dengan penguasa negara. Tetapi inilah gambaran orang yang merdeka dalam menentukan keleluasaan sikapnya atas dasar pertimbangan moral maupun etis. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita manusia bagaimana supaya kita dapat sampai kepada relasi yang dekat pada Allah. Sikap mental seperti apa yang harus dimiliki, yang harus kita miliki, dan cara pandang bagaimana agar dapat mencapainya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tentu, dengan perkataan ini, respon orang-orang pada saat itu beragam. Apalagi orang-orang Yahudi yang tentunya mengenal anak siapa Yesus. Sehingga pada ayat yang ke-41, bukankah ia anak Yusuf yang bapa dan ibunya kita kenal? Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan terbesar penolakan biasanya dari orang yang dekat dan tahu latar belakang kehidupan keluarganya. Dan Yesus tahu bahwa ada orang yang bersungut-sungut tentang pernyataannya. Itu sebabnya kemudian Yesus menegaskan kembali dengan menggunakan kata datang kepadaku. Dengan menambahkan keterangan seperti itu, seseorang dapat datang kepadanya. Itu bukan karena keinginan orang itu, seseorang itu, melainkan ada campur tangan Bapa. Kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan seterusnya pada ayat 44. Yesus tahu bahwa kebanyakan orang Yahudi yang pernah membaca kitab Nabi-Nabi mendengar dan mengetahui bahwa datanya Mesias sudah disebutkan, baik tanda-tandanya melalui pekerjaan dan mujizat maupun pengajaran tentang anak Allah yang datang dari Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus seolah mengingatkan kembali kepada kita, kepada para pendengarnya, bahwa dirinya adalah benar dari Allah
dan melihat siapa Allah juga dalam dirinya. Persoalannya adalah, apakah kita orang yang mendengar ini, yang mendengar pernyataan Yesus ini, mau percaya atau tidak? Yesus menegaskan kembali pada ayat 48, "Akulah roti hidup." Kemudian Yesus mengajak kita dan pendengarnya pada saat itu berefleksi mundur jauh ke belakang sebelum kelahirannya, bahwa dahulu ketika nenek moyang bangsa Israel di padang gurun, Allah telah memberikan mana atau roti dari surga. Itulah roti yang membuat mereka hidup. Tetapi generasi pertama bangsa Israel itu telah mati, sekalipun pernah makan roti dari surga, yaitu mana. Jadi, roti hidup bukan berarti jika makan roti dari surga, maka orang ini akan hidup abadi. Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa roti hidup itu adalah dirinya, gambaran tubuhnya yang akan dikorbankan. Dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan diri Yesus inilah yang akan menjadikan relasi antara Allah dan manusia berdosa menjadi baik kembali. Itu sebabnya Yesus menandaskan bahwa pengorbanan tubuhnya ini akan diberikan untuk hidup dunia. Saya bisa bandingkan dengan ayat 51. Dengan demikian, orang yang datang dan percaya pada Yesus menerima pembebasan dari dosa dan sekaligus kemerdekaan untuk menentukan sikapnya, apakah akan menerima dan percaya pada Yesus atau tidak. Jadi, dalam hal inilah makna dimerdekakan dari belenggu dosa dan dibawa masuk dalam tanggung jawab iman kepada Yesus untuk turut serta memberikan jawab iya dan amin. Atau sebaliknya, tidak dan menolak. Injil Yesus Kristus yang kita terima pada saat ini dari Injil Yohanes memberikan tekanan yang penting akan hakikat keilahian Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari surga, sekaligus sebagai anak Allah yang mengenal Bapanya dan menunjukkan jalan pada hidup kekal melalui peristiwa kebangkitan di akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui cara pandang arti merdeka di dalam perspektif orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, melalui pengorbanan Yesus inilah maka kita dikatakan telah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Itu sebabnya sangatlah wajar jika kita meresponnya dengan sikap yang sungguh bersyukur. Datang dan percaya pada Yesus, dan bagaimana caranya menuntun kita dalam keselamatan kekal. Inilah yang oleh Rasul Paulus juga ditekankan pada jemaat di Efesus. Perihal kasih karunia dan bagaimana orang percaya kemudian didorong untuk memiliki
perilaku etis, dan moralitas yang baik di tengah lingkungan yang mungkin tidak lagi takut akan Allah. Nasihat Rasul Paulus yang bisa kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-25 sampai dengan pasal yang ke-5 ayat yang ke-2. Ini sangat relevan bagi kita sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Maka kita juga memiliki tanggung jawab iman, sikap yang disarankan untuk dijalani oleh orang yang mengikut Yesus. Yakni yang pertama, menjadi pribadi yang berintegritas, berkata jujur dan benar. Sebab Allah menciptakan manusia semula untuk maksud kebaikan dan dalam kebenaran, apalagi sebagai satu kesatuan jemaat. Yang kedua, menjadi pribadi yang dapat mengendalikan amarah dalam dirinya. Kalaupun sampai marah, maka tahu batasannya, kapan mengakhiri amarahnya itu, dan tidak melewati hari berikutnya. Malah disebutkan jangan sampai matahari terbenam amarahmu itu. Artinya, jika amarah melewati hari berikutnya, maka itu sudah menjadi dendam. Apalagi sampai si iblis masuk untuk membujuk pada tindakan jahat. Yang ketiga, menjadi pribadi yang menjauhi tindakan jahat ketika mengupayakan rezeki. Bekerjalah dengan jujur, jangan mencuri ataupun korupsi, mengambil apa yang bukan haknya. Sebaliknya, bekerjalah dengan baik, bekerja dengan tangannya sendiri, dan bahkan berbagi pada orang yang kekurangan dari hasil pekerjaannya itu. Yang keempat, menjadi pribadi yang menjaga mulutnya dari kata-kata kotor, melainkan memilih kata-katanya dengan tepat, sehingga orang yang mendengarnya merasakan bahwa ia dibangun, dikuatkan, dan dapat mendapatkan kasih karunia. Apalagi jangan sampai mendatangkan duka di hati Allah melalui kata-kata yang mengumpat atau menghujat Allah. Dan yang kelima, menjadi pribadi yang menjaga sikapnya baik dalam relasi sosial, tidak mendatangkan kepahitan, tidak mendatangkan kegeraman, tidak mendatangkan kemarahan, tidak mendatangkan pertikaian, fitnah, dan sebaliknya bersikap ramah terhadap semua orang, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nasihat di atas dari 5 nasihat tersebut disampaikan supaya kita menyadari artinya dipanggil dalam lingkup keselamatan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yakni untuk menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Hal ini menjadi penekanan Paulus, sebab Yesus Kristus sudah memberikan teladan hidup sebagai penurut Allah, mengasihi orang yang percaya kepada Allah dan kepada dirinya. Itu sebabnya Yesus Kristus rela menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah,
Nasihat Paulus ini mendorong kita untuk menjaga dan terlibat secara bertanggung jawab dalam hidup bersama jemaat di gereja dan di tengah-tengah masyarakat sesuai karunia masing-masing. Bangsa kita, bangsa Indonesia, membutuhkan pribadi yang berintegritas, takut akan Allah, dan memiliki sikap moral yang baik untuk membangun kembali negeri ini. Apapun profesi kita, selayaknya sebagai pengikut Yesus, kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia seperti untuk Tuhan. Terlebih pada saat sekarang ini, kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Kalau kita semua kita, rakyat Indonesia, mempunyai pribadi yang berintegritas, maka kita pasti bisa keluar dari tekanan pandemi COVID-19 ini. Selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan, supaya menggunakan kemerdekaannya itu secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun dalam relasi sosial. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita berkepala untuk doa syukur dan doa syafaat. Mari kita Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini, saat kami boleh beribadah melalui perayaan iman pada saat sekarang ini di rumah kami masing-masing, Engkau telah memberikan ruang, memberikan waktu untuk kami boleh berefleksi di dalam bulan kebangsaan ini, di mana ingat menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun Tuhan telah memberikan janji kepada kami semua untuk boleh bersuka cita di dalam menyambut kemerdekaan ini. Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat, baik yang ada di wilayah Angka, Project Kudeli, Selawi, Palapulan, maupun Brubuk. Di dalam kesesakan hidup menghadapi pandemi COVID-19 ini,
Kami merasakan kesedihan memang, karena ada di antara saudara-saudara kami yang harus pulang ke rumahmu karena terpapar COVID. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di seluruh muka bumi ini yang pada saat sekarang sama dengan kami merayakan perayaan iman dimanapun perayaan itu dilakukan. Kami percaya Engkau tetap akan hadir di tengah-tengah perayaan iman kami. Engkau memimpin perayaan iman kami. Dan apapun yang kami terima akan kami syukuri. Juga berdoa untuk gereja di Israel, untuk majelis gereja, komisi maupun badan yang ada, serta jemaat keseluruhannya. Engkau juga selalu hadir di tengah-tengah kehidupan, menuntun hidupnya, sehingga boleh menjadi manusia yang merdeka, tetapi tetap berintegritas. Berdoa saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, baik yang melakukan isolasi mandiri maupun isolasi terpusat di rumah sakit atau di ruangan apapun. Kiranya jamah mereka Engkau berikan semangat, tetap dalam keadaan gembira, sehingga timbul imun positif, dan itu akan membantu kesembuhannya. Berdoa saudara-saudara kami yang pada saat ini melakukan perjalanan jauh, kiranya Engkau juga pimpin dari berangkat hingga pulangnya. Ke saudara-saudara kami yang pada saat ini berantusias untuk mengikuti vaksinasi, Engkau juga tunjukkan jalan sehingga boleh menerima vaksin dengan baik sesuai dengan apa yang pemerintah canangkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang pada saat ini boleh mendaftar menjadi pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai dengan perjanjian khusus. Kiranya Engkau tuntun anak-anak kami, Engkau tuntun saudara-saudara kami di dalam menjalani seleksi. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya memampukan pemimpin-pemimpin kami. Engkau hilangkan silang pendapat tentang keadaan yang ada, sehingga boleh bersatu padu untuk menuju imunitas massal dalam melayani vaksinasi. Baik Bapak Presiden, pembantu Presiden, para gubernur, bupati, wali kota, aparat di pedesaan, kiranya Engkau satukan langkah, sehingga program pemerintah melalui vaksinasi COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik, tidak justru menimbulkan polemik karena berjubelnya peminat yang akan melakukan vaksin.
Terima kasih ya Tuhan. Dan semua doa yang kami panjatkan hanya kami landaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan sebagai wujud syukur kita. Sekalipun hidup kita saat ini terasa sulit dengan adanya pandemi COVID-19, marilah kita tetap bersyukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan memberikan persembahan berdasarkan firman Tuhan yang demikian. Selagi dicobai dengan beban dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Bersama
untuk bangkit berdiri dan mari kita naikkan doa bersama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena sampai saat ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan. Terlebih kami boleh mempersembahkan kehidupan kami lewat pertemuan kami dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Dan kami boleh Tuhan perkenankan untuk mempersembahkan sebagian kecil dari begitu besarnya berkat yang sudah kami terima. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi kebesaran nama Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini, di mana kami bisa mempersembahkan waktu dan kesempatan kami untuk kami memeriksa kehidupan kami lewat perenungan firman-Mu. Dan kami juga diberi kesempatan untuk berdoa dan bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki minggu yang kedua dalam bulan kebangsaan. Bulan di mana Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Meskipun pada saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mari kita gunakan percaya kita, mari kita gunakan kegiatan kita tentu yang positif di dalam membangun kembali, memberikan sumbangsih, saran maupun berkegiatan di tengah-tengah masyarakat di mana kita ditempatkan. Untuk itu, mari kita kembangkan talenta yang kita miliki, kita berbaur dengan masyarakat kita. Dan sekarang, untuk mengakhiri kebaktian pada saat ini, kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 176, ayat yang pertama dan yang keempat. Tuhan memberikan kita tanah air. Tanah air yang merdeka.
mengakhiri ibadah pada saat ini. Untuk itu, kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.